Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya udah muncul belum sunscreennya? Udah ya. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan soal nomor satu. Kan PT Army itu membutuhkan satu unit mesin produksi seharga 200 juta dan diperkirakan memiliki umur ekonomis 2 tahun dan tanpa nilai residu. Penyusutan menggunakan metode garis lulus. Untuk pengadaan mesin tersebut mempertimbangkan dua alternatif, yaitu bisa ke bawah screen-nya, ke atas lagi, masih soal. Ke atas lagi dikit. Nah, yang satu itu, jadi perusahaan itu meminjam dana kepada Bank ABM sebesar 200 juta dengan bunga per tahunnya 10%. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan pada akhir tahun kedua. Yang kedua itu, menyewa mesin tersebut selama 2 tahun dari perusahaan leasing dengan membayar uang sewa sebesar 105 juta per tahun. Pembayaran sewa dilakukan setiap akhir tahun. Diminta, jika tarif pajak perusahaan sebesar 40%, apakah pengadaan mesin tersebut sebaiknya dibeli dengan dana pinjaman atau leasing? Nah, jadi kita tuh harus ngitung antara dana dari leasing dan pinjaman. Pertama, kita diketahui dulu ya, dari harga mesinnya kan dari 200 juta, umur ekonomis 2 tahun, dana dari banknya 200 juta, bunga per tahunnya 10%, sewa leasingnya itu 105 juta, dan waktu sewanya 2 tahun, dan pajak perusahaan 40%. Nah, ke bawah, yang pertama, kita hitung dulu nih, arus kas jika mesin dibelinya dengan dana pinjaman dari bank. Kita buat tabelnya. Nah, kan ada harga mesin, pinjaman, biaya bunga, tax saving dari bunga, pembayaran pokok pinjaman, tax saving dari penyusutan, dan arus kas keluar besi. Itu tuh kita bisa lihat dari tadi yang diketahui harga mesin 200. Ini dalam satuan juta ya. Nah, kenapa pakai dalam kurung? Nah, ini tuh berarti kita minus kekurangan. Jadi kekurangan kita tuh butuh 200 juta, makanya dalam kurung. Nah, pinjamannya itu 200. Biaya bunganya itu 20, hasil dari bentar, hasil dari 10% dikali dari 200 juta, jadi 20 juta. Nah, tax saving dari bunga itu 40% dikali 10% dikali 200 juta. Nah, 200 juta di sini itu dari pinjaman, besar pinjaman 200 juta. Nah, untuk pembayaran pokok pinjaman itu 200 juta. Nah, tax saving dari penyusutan 40 itu dari 40% dikali 200 juta per 2 tahun. Nah, 200 juta di sini itu dari harga beli, kan penyusutan itu biasanya dari mesinnya ya. Terus, nah kita lihat nih arus kas keluar bersihnya. Ini nol dari mana? Kan itu ya, kita teh butuh dana 200. Nah, ada 200 jadi nol. Jadi min 200 ditambah 200 nol. Nah, ini min 20 ditambah plus 8 ditambah 40 28. Nah, ini aku yang 172 tuh harusnya minus ya kan? Min 20 ditambah 8 ditambah min 200 ditambah 40 jadi minus 172. Boleh ke bawah. Nah, kita kalau udah gitu tinggal ngitung aja PP cost of owning-nya. Dari tadi kan di tabel itu yang arus kas keluar bersihnya yang pada tahun pertama itu 28 juta. Nah, ditambah yang tahun keduanya itu min 172 juta. Nah, yang bawah 0,26 itu dari mana? Dari PPIF, Present Value Interest. Nah, jadi bunganya yang awal tuh kan 10%, dikali 1 min pajaknya 40%, jadi 0,06. Nah, buat ngekaliin 28 juta teh bukan dibagi langsung 1 ditambah 0,6, bukan dibagi gitu, tapi kita lihat 0,06 di tabel PPF itu berapa nilainya. Nah, nilainya itu
0,9434. Jadi 28 juta dibagi 0,9434. Begitupun yang min 172 juta dibaginya 1,8334. Nah, hasilnya 163.580. Nah, itu tuh minus ya. Nah, ke bawah. Nah, sekarang kita hitung arus kas jika mesin dari leasing. Tadi pembayaran sewanya kan 105 juta. Minus tahu kan karena itu kan kekurangannya. Terus tax saving dari pembayaran sewa 42 itu T dari 40% dikali 105 juta. Nah, arus laba bersihnya tinggal min 105 ditambah 42 jadi min 63. Nah, kita hitung yang ininya cost of leasingnya. Jadi pada tahun pertama min 63 juta ditambah tahun kedua min 63 juta yang bawahnya sama seperti tadi. Kita lihat di tabel. Nah, hasilnya 130 juta 567 ribu minus. Nah, kita bandingin tadi dari yang mesin dengan dibiayai oleh bank sama leasing itu kira-kira si biayanya tuh kecilan yang mana? Kan kecilan yang leasing ya. Jadi perusahaan lebih baik menyewa mesin dengan leasing karena ada efisiensi arus kas keluarnya gitu. Ada yang ditanyain nggak di soal nomor 1? Ada. Iya boleh. Mau tanya, ini tuh pakai tabel PPIF, PPIF, nggak pakai PPIFA. Soalnya yang kemarin-kemarin aku belajar tuh apa bedanya gitu. Ini kan PP cost of owning sama PP cost of annuity itu penggunaannya gimana gitu, pengen tahu. Gimana gini bentar. Tadi yang tabel PPIF boleh diulang lagi nggak? Halo? Boleh diulangi lagi nggak tadi pertanyaannya? Mengenai PPIF sampai PPIF itu gimana cara nentuinnya? Oh, kan kalau ini PPIF, simple interest pakai tapi nilai sekarang. Bentar ya. Kan, oh, bentar. Penggunaan dalam soal PPIF. Itu simple interest pakai nilai sekarang. Nah, jadi kan ini ya yang PPIF. Nah, di rumus soal ini kan kita mau cari nih nilai bunganya yang sekarang. Jadi pakai tabel PPIF gitu. Nah, Gimana tadi pertanyaannya? Apa udah terjawab? maaf ya kalau agak lama, HP aku agak nge-lag habis dipakai Zoom dari pagi. Gak apa-apa. Gimana tadi? Siapa yang nanya?
tadi udah terjawab belum? Kalau belum boleh ditanyakan kembali nih, biar clear. Oke, boleh dilanjut ke materi selanjutnya ya. Buat soal nomor 2, kan PT Pribadi Mandiri merencanakan proyek PT Pribadi Mandiri merencanakan proyek investasi dengan kebutuhan dana sebesar 2 miliar. Sumber dana dipenuhi dengan menerbitkan obligasi dan saham sebagai berikut. Satu itu obligasi sebanyak 1.000 lembar dengan nominal 500.000 per lembar. Harga jualnya itu 402.000. Tingkat bunga tahunan 20% dan jangka waktunya 5 tahun. Pajak penghasilannya 30%. Nah, yang kedua itu saham preferen sebanyak 10.000 per lembar dengan nominalnya itu 40.000 per lembar. Harga jualnya 31.250 per lembar. Nah, dividennya itu sebesar 4.500 per lembar. Yang ketiga itu saham biasa sebanyak 44.000 lembar dengan nominal 25.000 per lembar. Harga jualnya itu 22.500 per lembar dan dividennya 3.125 per lembar. Tingkat pertumbuhan dividennya itu 5%. Diminta hitunglah biaya modal individu dan hitung biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi kita harus hitung biaya modal obligasi, saham preferen, sama saham biasanya. Boleh ke bawah? Kalau ini dari soal ya, kita biar ngegampangin gitu, masukin yang diperluin kayak dari soal, kayak N, harga nilai nominalnya, NB, harga jualnya, I itu bunga. Nah, bunga itu dikaliin ke nilai nominal. Jadi kita pakainya bunganya udah dalam bentuk angka gitu, bukan persenan lagi gitu. Terus N-nya tahun, T-nya itu pajak. Mungkin ke bawahnya sama ya, tinggal lihat dari rumus dan soal aja. Bisa ke bawah. Nah, kita hitung dari yang obligasi dulu. Kan untuk rumus obligasi itu KD sama dengan bunga ditambah nilai nominal dikurangi harga jual per tahun dibagi harga jual ditambah nilai nominal dibagi 2. Kita kan udah tahu ya bunganya itu 100.000. Nah, ditambah nilai nominalnya itu 500.000 dikurangi 462.000 dibagi 5 tahun per harga jualnya 462.000 ditambah 500 dibagi 2. Hasilnya itu 0,223 atau 22,3%. Nah, KDT jadi setelah pajaknya itu tinggal 22,3% dikali 1 min 0,3. 0,3 itu pajaknya, jadi 0,156 atau 15,6%. Nah, untuk saham preferen, kan rumusnya itu dividen dikurangi per harga jual dikali 100. Nah, tinggal 4.500 dibagi 31.250 dikali 100 sama dengan 14,4%. Nah, boleh ke bawah lagi. Nah, untuk saham biasa itu KC, KDT per P tambah tingkat pertumbuhannya G. Nah, KC itu tinggal masukin aja 3.125 per 22.500 ditambah 0,05 sama dengan 0,18 atau 18%. Nah, kita hitung biaya rata-rata tertimbangnya. Nah, kita lihat dulu nih persentase masing-masing dari sumber dananya. Lihat obligasi. Total nilainya itu jadi kita kaliin jumlah dari obligasi, saham, sama harga jualnya biar kita tahu nih kira-kira berapa sih sumber dana dari obligasi itu. Nah, kan sumber obligasi. Jumlah obligasi itu tadi ada 1.000. Nah, harga jualnya 462.000. Jadi sumber dari obligasi itu ada 462 juta. Nah, buat nyari persentasenya tinggal 462 juta dibagi 2
2 juta 2 miliar, salah. Terus dikali 100 sama dengan 23,1%. Nah, saham preferen juga sama, tinggal kita kaliin jumlah sahamnya berapa sama harga jualnya. Terus dibagi sama tadi kebutuhan dari perusahaan, sumber dananya berapa, total kebutuhannya dikali 100. Jadi ada 15,625%. Saham biasa juga ada 49,5%. Nah, buat ngitung WACC, rata-rata tertimbangnya itu tinggal WD kali KD. Eh, jangan lupa ya, kalau misalnya yang ada pajak itu obligasi. Kalau saham itu nggak ada pajaknya. Jadi 1/T, WP kali KC, WC kali KC. Nah, WD itu tadi persentase eh, si jumlah sahamnya. Kan tadi kalau obligasi itu 23,1% dikali 22,3%. Nah, kalau misalnya kalian masukinnya yang KDT, berarti nggak usah dikaliin lagi sama 0,3, tinggal langsung aja masukin yang 15,6%. Cuma ini kan karena belum yang KDT, jadi aku masukin yang 0,3. Terus 15 yang WP itu 15,625% dikali 14,4% ditambah 49,5% dikali 18%. Hasilnya 0,147 atau 14,7% gitu. Sampai sini gimana? Mungkin mudah ya buat soal nomor 2 kan cuma tinggal ngikutin rumus aja terus dimasukin gitu. Nah, buat soal nomor 3, aku kasih waktu buat teman-teman 2 menit buat baca soalnya. Soalnya kan lumayan panjang ya gitu, biar lebih paham lagi teman-teman sama soalnya dari sekarang. Oke, mungkin udah selesai baca soalnya ya, bisa langsung aja ke pembahasannya, boleh ke bawah. Kita cari yang biaya modal dari utang. Nah, tadi kan utang bank itu besarnya ada 1,5 triliun dan obligasi ada 1 triliun. Kita hitung dulu nih struktur modalnya. Utang bank itu 1,5 triliun dibagi tadi kebutuhan semua dananya itu 6 triliun dikali 100 sama dengan 25%. Dan obligasi juga sama. 1 triliun dibagi 6 triliun dikali 100 sama dengan 16,7%. Nah, kita cari nih biaya untuk utang bank. Nah, tadi kan kalau kita pakai rumus yang KD yang nilai nominal dikurangi harga jual gitu, tadi nggak ada informasi di soalnya. Jadi langsung aja pakai yang bunganya itu yang 11%, itu tuh dari bunga yang tadi ada di soal bunga. Nah, dikali 1 min 0,4. 0,4 itu pajaknya. Jadi biaya dari bank itu 6,6%. Nah, untuk obligasi itu nah 70 miliar itu dari mana?
dari bunganya. Boleh ke atas dulu nggak ke soal? Jelasin. Nah, lihat stok posisi utang. Nah, dengan tingkat bunga 7%. Jadi 7% itu dikali sama 1 triliun. Jadi 70 miliar. Nah, terus untuk nilai nominalnya itu ini kan dari yang 1 triliun. Nah, buat yang 900 miliar itu dari yang ini 90%. 90% dikali 1 triliun gitu. Harga jualnya kan jika obligasi dijual, maka pasar menghargai sebesar 90%. Jadi 90% itu harga jualnya. 90% dikali sama 1 triliun gitu. Balik ke bawah. Jadi kita masukin ke rumus sama yang KD sama dengan bunga ditambah nilai nominal dikurangi harga jual per tahun per harga jual ditambah nominal dibagi 2 yang itu ya. Jadi 70 miliar ditambah 1 triliun dikurangi 900 miliar per 15 itu jumlah tahunnya dibagi 900 miliar ditambah 1 triliun dibagi 2 sama dengan 0,08 atau 8%. Nah, kalau KDT-nya seudah pajaknya itu 8% dikali 1 min 0,4 sama dengan 4,8%. Nah, lanjut ya yang B. Biaya modal dari saham preferen. Nah, saham preferen itu kan jumlahnya 750 miliar ya. Nah, struktur modalnya sama, tinggal 750 miliar per 6 triliun. Dikali 100 sama dengan 12,5%. Lanjut lagi, tadi kita kan udah tahu struktur modalnya. Masukin ke rumus yang rumus saham preferen yang dividen per harga jual kali 100. Nah, tadi kan ada tuh di soal dividennya itu 1.200. Nah, harga jualnya itu boleh ke atas nggak? Sebentar ke soal. Biar nggak bingung. Nah, ini saham preferen itu 750 miliar, membayar dividen itu 1.200 per lembar, dan menjualnya dengan harga 10.000 per lembar. Nah, floating ada floating cost 10%. Jadi itu teh kayak biaya yang dikeluarkan kalau mereka mengeluarkan saham, jadi harus dikurangin. Jadi 10% itu dikali 10.000 gitu. Dikali balik ke bawah lagi ke pembahasan. Nah, jadi 1.000 itu dari tadi yang 10%. Jadi nantinya 1.200 dikali 9 dibagi 9.000 dikali 100 sama dengan 13,33%. Nah, yang C, biaya modal saham biasa. Kan ini ya ada 2 triliun sekian. Nah, sama tinggal dibagi ke 6 triliun dikali 100. Jadi struktur modalnya itu 37 juta, 5%. 37,5%. Nah, ke rumus KC sama dengan DT per P tambah G. Nah, tadi ada tuh di soal kan, dividennya itu 1.250. Nah, harga jualnya sama. Ini T yang 1.000-nya itu dari biaya tadi yang 10% dikali ke harga jualnya. Jadi, sendiri 9.000 hasilnya itu. Ditambah 0,08 sama dengan 21,8%. Nah, yang D lanjut. Biaya modal laba ditahan. Nah, laba ditahannya itu kan ada 5 miliar ya. Tuh. Nah, sama struktur modalnya pokoknya tinggal berapa
sumber dari si saham obligasi itu sama dibagi ke sumber mau dibutuhkan. Mohon maaf, tes lainnya kayaknya terkendala jaringan ya. Soalnya gak ada suaranya. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, karena ada kendala jaringan. Terima kasih. Halo, ada suaranya nggak? Udah ada. Yuk Maaf ya, lanjut. tadi ada gangguan. Tadi sampai mana? Sampai yang biaya modal laba ditahan ya. Nah, ini boleh ke atas dulu nggak ke soal? Nah, tadi kan jadi kalau biaya untuk
modal laba ditahan itu sama dengan sejumlah dividen yang keluarkan pada saham biasa. Nah, kita lihat dividen saham biasa itu sebesar 1.250 per lembar. Nah, boleh ke bawah. Aku lupa. 1.000 itu dari mana ya? Nah, per 1.000 itu dari mana ya? Bentar. Apa yang ngerjain sendiri? 500 per 1.000. Bentar ya. Bentar. 1.000 dari... Oh, 1.000 dari... Mana ya? Aku teh lupa 1.000-nya dari mana. Bentar ya, dicari dulu. Bentar. Ya Allah, ini lagi. Eh, 19 dari 100. Bisa 11. 900.000. Nah, sampai nomor buat kamu. 1.250 lembar. Bentar. Aku teh upaya maaf 1.000-nya dari mana. Cuma ntar kalau ada yang itu chat aja gitu. Intinya teh jadi sejumlah dividen yang dikeluarkan terus ntar dikali 100 jadi dibuat persenannya gitu. Jadi 12,5%. Nah, langsung aja buat ngitung biaya modal rata-rata atau timbangnya atau WACC. Tinggal dimasukin yang tadi kita kan struktur modalnya dikali sama dengan biaya modalnya yang masing-masing yang jadi 25% dikali 6,6% ditambah 16,7% dikali 4,8% dan seterusnya. Nanti hasilnya 0,127 atau 12,7%. Nah, mungkin bisa ke soal selanjutnya. Nah, soal 4. Obligasi PTX akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par itu nilai nominal ya, sebesar 10 miliar dan memberikan kupon sebesar 20% per tahun. Pembayaran dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika diasumsikan bahwa tingkat bunga pasar sebesar 20%, hitunglah obligasi tersebut dan buatlah tabel antara harga obligasi dengan return yang disyaratkan. Itu ada 10%, 16, 18, 20, 24, dan 26. Dan buatlah grafiknya. Kita lihat dulu ya buat ke harga obligasi. Kita pakai rumus yang ini, yang P sigma itu. Kan kita tahu CI-nya itu eh, 2.000 ya. Itu kita dalam jutaan rupiah aja. Nah, 2.000 dari mana? Dari 20% dikali sama 10 miliar. Nah, nilai nilai nominalnya itu 10.000. R-nya itu 40 tahun. Nah, 40 itu dari yang 20 dikali sama jumlah pembayarannya 2 kali dalam setahun, jadi 40. Nah, masukin ke rumus. Nah, ini tuh
dihitung manual sampai 40 kali, soalnya kan ada 40 tahun. Yang 2000 per 2 dibagi 1 ditambah 0,2 per 2 pangkat 1. Jadi itu terus sampai pangkat 40. Nah, nanti di akhirnya yang 10.000 per 1 ditambah 0,2 per 2 di pangkat 40. Nah, ini teh ngitungnya aku mah pakai ini kalkulator Photomath, jadi biar cepet. Nah, nanti hasilnya jadi 99.969,85. Nah, ente dikaliin ke juta jadi 99.969.850 juta. Nah, buat yang B, kita hitung satu-satu dari yang 10% dulu. Bond value-nya itu tinggal dimasukin ke rumus. Kan rumus bond value itu ini bunganya 2.000 eh, dalam kurung yang 1 - 1 dibagi 1 ditambah 0,1 itu teh yang 10%. 10% sama dengan 0,1 dipangkatin 20 ditambah dikali 1/1 ditambah 0,1 pangkat 20. Hasilnya 18.513,56. Nah, untuk 16, 18, 20, 24 semuanya sama rumusnya. Cuma tinggal diganti YTM-nya aja. Ini kan jadi 0,016, 0,18, 0,2 sama 0,24. Nah, nanti kan udah ketahuan tuh hasil perhitungannya. Ada 12.000, ada 11.000, sama ada 8.000. Boleh ke bawah? Nah, dari situ kita tinggal masukin aja, dibikin tabel 10% yield-nya sama harga obligasinya. 10% harganya berapa. Nah, nanti tinggal dibikin grafik. Nah, tinggal disambungin aja 10%. Kan hasilnya tadi perhitungannya 18 juta tuh. 16% 12 juta, 20% 11 juta, dan seterusnya. Nah, disimpulin, kita lihat dari grafik ini, oh ternyata harga obligasi itu cenderung turun ketika yield-nya naik dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya yield-nya turun, ya harga harga obligasinya juga naik gitu. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya emang ada yang kurang paham, boleh kok nanya lewat chat. Boleh ya guys, kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya aja. Mumpung ada nih materinya. Atau mungkin udah tes, soalnya kan materinya juga gampang ya, insya Allah. Tinggal lihat dari rumus. Insya Allah gampang ya. Insya Allah. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada nih tes lainnya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Udah cukup jelas semuanya? Aku anggap udah jelas aja ya. Terima kasih terima kasih kepada Teh Suainil yang sudah memaparkan materinya dengan sangat amat baik ya. Tadi juga di manajemen keuangan 2 kita udah membahas mengenai PV cost of owning, terus PV cost of leasing, terus ada jumlah obligasi, saham preferen, saham biasa, lalu kaitannya dengan biaya rata-rata tertimbang, terus perhitungan biaya modal individual juga. Lalu ada dibahas mengenai cost of debt dan banyak cost-cost lainnya.
Nah, sampai sini nih, kira-kira bener nih, nggak ada yang mau ditanyain. Baik, mentoringnya dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja chat ya ke Teksu Ainil. Nanti nomornya ada di grup angkatan ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.